Goth. Goth lahir di Inggris tahun 80-an. Awalnya dari musik post-punk yang punya nuansa gelap dan melankolis. Anak goth gampang banget dikenalin. Baju serba hitam, makeup pucat, eyeliner tebal, plus aksesoris khas kayak choker atau boots tinggi. Buat mereka, hitam itu bukan sekadar warna, tapi simbol ekspresi diri dan cara nolak standar masyarakat yang biasanya serba cerah. Musiknya juga jadi ciri khas, misalnya dari band kayak The Cure atau Bauhaus yang liriknya sering ngomongin kesepian dan sisi kelam kehidupan. Banyak orang salah kaprah nganggep goth itu identik sama depresi, padahal banyak yang justru nemuin ketenangan karena bisa bebas nunjukin siapa diri mereka. Di Indonesia, komunitas goth sempat rame di awal 2000-an, biasanya nongkrong di gigs underground atau kafe alternatif. Intinya, goth itu soal estetika gelap, musik mendalam, dan kebebasan buat berekspresi tanpa takut dihakimi. Punk. Subkultur punk muncul di Inggris dan Amerika sekitar tahun 70-an. Punk terkenal dengan semangat lawan arus dan anti kemapanan. Ciri khasnya rambut mohawk, jaket kulit penuh patch, sepatu boots, dan sering nongkrong di gigs musik keras. Musik punk sendiri cepat, keras, dan penuh teriakan yang nyentil masalah sosial atau politik. Band kayak The Ramones dan Sex Pistols jadi ikon yang ngebentuk identitas anak punk di seluruh dunia. Tapi punk bukan cuma soal musik atau fashion, lebih ke sikap hidup yang nggak mau tunduk sama aturan yang dianggap mengekang. Di Indonesia, subkultur punk tumbuh subur sejak 90-an, bahkan sampai sekarang masih bisa kita temui di jalanan atau komunitas lokal. Emo. Emo adalah singkatan dari emosional hardcore. Emo mulai naik di awal 2000-an, berkembang dari musik punk tapi lebih emosional dan personal. Gaya anak emo gampang dikenalin, rambut lurus dengan poni nutupin setengah muka, eyeliner hitam, baju ketat dan sering dominan warna gelap kayak hitam atau merah marun. Musiknya juga khas banget, liriknya sering ngomongin perasaan, kesedihan, patah hati, sampai rasa kehilangan. Band kayak My Chemical Romance dan Fall Out Boy jadi panutan anak emo di masa itu. Banyak yang nganggep emo itu cengeng, tapi sebenarnya subkultur ini ngasih ruang buat orang-orang yang susah nyampein perasaannya di dunia nyata. Di Indonesia, tren emo sempet hype banget di kalangan anak SMA tahun 2000-an. Bahkan banyak band lokal terinspirasi sama gaya ini. Intinya, emo itu tentang jujur sama perasaan, meskipun bentuknya lewat musik melankolis dan gaya fashion yang khas. Hip Hop. Hip hop lahir di New York tahun 70-an, berkembang dari komunitas kulit hitam dan Latin. Subkultur ini punya 4 elemen utama: rap, DJing, breakdance, dan graffiti. Tapi lebih dari itu, hip hop adalah budaya jalanan yang nunjukin identitas dan suara kaum urban. Gaya anak hip hop identik dengan streetwear, hoodie oversize, topi snapback, sneakers, dan aksesoris emas. Musik rap jadi jantung utama, dengan lirik yang sering bahas kehidupan jalanan, perjuangan, sampai kritik sosial. Tokoh besar kayak Tupac, Notorious B.I.G., sampai Jay-Z jadi legenda yang ngangkat hip-hop ke level dunia. Di Indonesia, hip-hop mulai populer sejak akhir 90-an lewat musisi seperti Iwake, kemudian berlanjut di era 2000 dengan Saikoji, hingga Rich Brian yang berhasil menembus internasional. Skinhead. Skinhead awalnya muncul di Inggris akhir 60-an. Berawal dari budaya kelas pekerja muda, mereka terkenal dengan gaya simple tapi khas. Rambut cepak, kemeja kotak-kotak, celana jeans, dan boots Dr. Martens. Musik yang mereka dengerin biasanya ska, reggae, atau oi yang keras dan penuh energi. Awalnya, skinhead identik dengan solidaritas kelas pekerja dan semangat kebersamaan tanpa pandang ras. Tapi sayangnya di kemudian hari ada kelompok skinhead yang ditunggangi ideologi ekstrem kayak rasisme, sehingga bikin citra subkultur ini jadi negatif. Padahal banyak komunitas skinhead yang masih pegang prinsip awal, yaitu persahabatan, musik, dan kebanggaan sebagai kelas pekerja.
Rocker atau metalhead. Subkultur rocker dan metalhead muncul dari perkembangan musik rock dan heavy metal di tahun 70-an sampai 80-an. Identitas mereka langsung kelihatan dari rambut gondrong, kaos hitam bergambar band, celana jeans robek, dan boots berat. Musik jadi pusat segalanya, keras, penuh energi, kadang juga dianggap brutal. Tapi sebenarnya banyak lirik yang bahas kritik sosial, kebebasan, dan perjuangan hidup. Band kayak Metallica, Iron Maiden, atau Guns N' Roses jadi ikon yang mewakili semangat ini. Di Indonesia, komunitas metalhead berkembang pesat, terutama di kota-kota besar kayak Bandung atau Jakarta dengan gigs musik underground yang selalu rame. Konser mereka menjadi ajang pelepasan energi bersama, lengkap dengan tradisi moshing atau headbanging. Skater. Skater muncul dari budaya skateboard yang lahir di California tahun 70-an. Awalnya, skateboard cuma jadi alternatif olahraga selancar ketika nggak ada ombak, tapi lama-lama berkembang jadi subkultur dengan gaya hidup sendiri. Skater identik dengan fashion kasual, kaos longgar, hoodie, celana pendek, atau jeans, dan sneakers fans. Buat mereka, skateboard bukan sekedar olahraga, tapi cara hidup yang penuh kebebasan dan kreativitas. Komunitas skater biasanya suka nongkrong di skatepark. Di sana mereka belajar trik baru atau sekadar berkumpul bareng teman. Musik yang dekat sama mereka biasanya punk rock atau hip hop yang sama-sama ngasih energi bebas. Di Indonesia, budaya skater juga punya tempat, terutama di kalangan anak muda kota besar. Hippie. Hippie lahir di Amerika tahun 60-an sebagai bentuk perlawanan anak muda terhadap perang, materialisme, dan norma sosial yang kaku. Mereka dikenal dengan gaya khas, rambut panjang, pakaian longgar penuh warna, dan simbol perdamaian. Musik jadi bagian penting dengan band legendaris kayak The Beatles atau The Doors yang ngebawa pesan cinta dan kebebasan. Filosofi hippie sederhana, hidup damai, cinta kasih, dekat dengan alam, dan menolak kekerasan. Mereka sering ngumpul di festival musik, hidup komunal, atau bikin gerakan sosial. Walau sekarang udah nggak sepopuler dulu, semangat hippie masih bisa dilihat dari gerakan Back to Nature, komunitas vegetarian vegan, sampai aktivisme lingkungan. Otaku atau anime fandom. Otaku adalah istilah dari Jepang buat orang yang sangat ngefans sama anime, manga, atau budaya pop Jepang lainnya. Identitas otaku biasanya kelihatan dari koleksi komik, action figure, sampai kostum cosplay. Subkultur ini unik karena selain menikmati cerita, mereka juga membangun komunitas besar yang sering ketemu di event anime atau cosplay. Musik J-pop dan soundtrack anime juga jadi bagian dari gaya hidup mereka. Di luar Jepang, fandom anime menyebar luas termasuk di Indonesia. Event kayak Anime Festival Asia Indonesia, Comic Frontier, dan Motion Ime selalu rame banget sama cosplayer dan fans. Walau kadang dicap antisosial, banyak otaku yang justru dapat teman dari komunitas di event ini. Intinya, otaku fandom itu tentang kecintaan pada budaya Jepang, imajinasi tanpa batas, dan komunitas yang solid. K-popers. K-pop bukan cuma musik, tapi udah jadi subkultur global dengan penggemar fanatik di seluruh dunia. Anak K-pop atau K-popers identik dengan semangat fandom yang luar biasa. Dari koleksi album, photocard, lightstick, sampai bikin trending di media sosial. Mereka bisa habisin waktu berjam-jam buat streaming lagu dan bikin proyek dukungan untuk idolanya. Musik K-pop sendiri penuh energi, dengan koreografi yang keren dan visual yang memikat. Grup kayak SNSD, Super Junior, BTS, dan Blackpink jadi ikon yang mempopulerkan subkultur ini. Di Indonesia, komunitas K-pop sangat masif, terbukti dari konser-konser yang selalu penuh ribuan penggemar hingga komunitas dance cover yang ramai di media sosial. Walaupun sering dicap lebay atau terlalu histeris, tidak bisa dipungkiri bahwa K-popers memiliki solidaritas tinggi dan daya kreatif yang besar. Mereka aktif membuat fan art, proyek sosial, dan bahkan berhasil menggerakkan kampanye di media sosial. Gamers.
Gamers adalah subkultur modern yang berkembang pesat sejak era 90-an dan makin gede di era internet sekarang. Identitas mereka terbentuk dari hobi main game, baik di PC, konsol, maupun mobile. Fashionnya nggak terlalu spesifik, tapi dunia gamers punya simbol khas kayak headset gaming, kursi gaming, sampai PC full RGB. Game bukan cuma hiburan, tapi juga sarana kompetisi. Dari e-sports kayak Dota, Mobile Legends, e-football, sampai game kasual yang lebih santai. Komunitas gamers juga kuat, sering ketemu di turnamen, live streaming, atau forum online. Walau sering dicap antisosial, faktanya banyak gamers yang justru bisa dapat teman bahkan penghasilan dari dunia game. Di Indonesia, kultur gamers berkembang pesat banget, terutama karena dukungan internet dan industri e-sports.